Kabar kematian Felix tentu saja mengejutkan banyak pihak. Desas-desus di masyarakat mengatakan jika Felix menjadi korban pembunuhan saingannya. Hari ini Kapten Daniel kedatangan tamu. Istrinya mengabarkan jika seorang pemuda yang memperkenalkan diri sebagai teman Timor datang berkunjung. Nama anak muda itu adalah Mian. Setelah menyelesaikan urusan kantor, Kapten Daniel segera pulang untuk menemui Mian. "Duduk An, aku sudah mendengar cerita tentangmu dari timur. Aku yakin kasus kematian Felix 3 bulan lalu pasti ada hubungannya dengan kehadiranmu di tempat ini." "Saya yang membunuhnya, Pak. Tapi itu terjadi dalam pertarungan yang adil," tegas Mian. "Aku tahu, aku juga tidak akan berpura-pura tidak senang Felix mati. Dia layak untuk itu." "Oh iya, bagaimana kabar Timur dan Iis, An? Sudah lama mereka tidak memberi kabar," lanjut Kapten Daniel. Mian lalu menceritakan apa yang sudah terjadi di lereng Lawu. Kapten Daniel tentu saja terkejut saat tahu Timur, Alit, dan Johan ditawan oleh Mbak Sirna. Terlebih lagi kemungkinan besar Iis tewas dalam pertempuran itu. Kedatangan Mian ke rumah Kapten Daniel adalah untuk menanyakan informasi apapun tentang teman-temannya itu. "Lewat apa? Kamu punya ponsel?" tanya Kapten Daniel. "Bapak punya sangkar burung?" Mian bertanya balik. 2 hari kemudian, sebuah sangkar yang berisi seekor perkutut putih tergantung di teras rumah Daniel. Pintu sangkar sengaja tidak ditutup. Endu ditugaskan Mian untuk menjadi penghubung antara dirinya dengan Kapten Daniel. Ribka juga tinggal di sana untuk sementara. Luka dalam yang dideritanya akibat pertempuran di Lawu sangat cukup parah. Ribka juga menyadari jika kondisinya nanti akan merepotkan Mian. Karena itu dia tidak membantah perintah Mian saat ditugaskan untuk diam di rumah Kapten Daniel. Harto saat itu sedang berada di Laut Selatan. Berita kematian Felix di tangan Mian membuatnya merasa sedikit khawatir. Ia tahu kemampuan bela diri Felix memang tidak terlalu tinggi. Tapi jin-jin yang dikuasainya tidak demikian. Jika mereka bisa dikalahkan, maka itu artinya Condromowo dan Chandrasa sudah semakin kuat. Mian juga pasti ikut bertambah kuat. Karena itulah dia mengunjungi Pulau Nusa Karang. Tidak ada cara mudah untuk mencapai Pulau Nusa Karang. Melalui jalan biasa atau jalan gaib, semuanya sama saja. Sepasang suami istri yang menghuni Nusa Karang telah memasang berbagai macam penghalang dan juga ranjau untuk mengusir dan menghalangi setiap makhluk yang tidak berkepentingan masuk ke pulau. Beruntung beberapa tahun lalu Harto bisa mengikat perjanjian pinjam kekuatan dengan mereka. Hari sudah senja saat Harto menginjakan kakinya di Pulau Karang yang dipenuhi oleh berbagai macam serangga yang berbisa. Binatang-binatang langsung menunjukkan gelagat mengancam saat melihat kehadirannya. Namun semua berubah ketika Harto membunyikan batu kocak yang dibawanya. Seorang manusia yang dari pinggang ke bawah adalah kelabang muncul dan mendatangi Harto. "Namaku Kelabang Yuda, pelayan pulau ini. Tuankah yang melakukan panggilan?" tanyanya. "Benar, aku ingin bertemu dengan Ki Samber dan Nyi Sembur." "Maharnya?" tanya Kelabang Yuda. Harto lalu menyerahkan sebuah kantong pada Kelabang Yuda. Manusia Kelabang itu langsung membuka dan melihat isinya. Bau amis yang keluar dari dalam kantong membuat jakun Kelabang Yuda terlihat naik turun. Kelabang Yuda bertepuk sekali. Dengan sekejap mata pemandangan berubah 180 derajat. Tidak ada lagi karang-karang terjal, licin dan tajam. Yang kini terlihat hanyalah deretan rumah-rumah kumuh seperti pinggiran kota yang terabaikan. Rumah-rumah reot itu didiami oleh manusia-manusia bertubuh setengah serangga. Harto bisa merasakan tatapan iri mereka kepadanya. Semakin dekat wilayah kota raja, rumah-rumah yang terlihat menjadi semakin bagus.
Sistem kasta memang diterapkan di Nusa Karang. Penghuninya dibebaskan untuk saling memangsa satu sama lain. Kelabang Yuda membawa Harto menuju gerbang yang dijaga ketat tanpa atap. Pasukan gabungan dari berbagai macam jenis serangga bertebaran di sana. Sekumpulan capung dan lebah bertubuh manusia juga tampak melayang di udara dengan membawa busur. Dari luar, Harto bisa mendengar ramai suara teriakan dari mereka yang ada di balik dinding. "Turunlah, tugasku hanya sampai di gerbang ini," ucap Kelabang Yuda. "Sebentar, dari tadi aku bertanya-tanya. Wajahmu kelihatan tidak asing, Kelabang Yuda. Siapa nama dan tempat tinggalmu dulu saat di alam nyata?" "Namaku Bedor. Bedor dukun santet dan pelet." Pintu gerbang lalu terbuka. Seekor keluwing raksasa keluar menghampiri Harto. Harto meluncat ke punggungnya. Saat duduk itulah serangan hawa panas bercampur gatal terasa di pantatnya. Harto mengerahkan energinya saat hawa panas itu bergerak naik. Harto mengerahkan ilmu Gajah Sewu untuk memberi pelajaran pada Kelewing. Berat tubuhnya langsung naik drastis. Gerakan Kelewing berangsur melambat dan akhirnya berhenti bergerak. Punggungnya seolah sedang memikul ribuan gajah. "Rupanya nama besarmu memang bukan omong kosong, Tuan Harto. Aku mengakuimu." Hawa panas yang menyerang Harto lalu menghilang. Harto pun segera menarik kembali ilmunya. Kelewing itu pun segera merayap kembali menuju ke tempat Ki Sambar dan Nyi Sembur berada. Seorang laki-laki dan gadis cantik duduk di kursi emas yang terpasang di punggung kalajengking berwarna hijau gelap. 5 sengatan yang ada di masing-masing kalajengking itu seolah menjadi payung bagi keduanya. Tempat itu ternyata adalah sebuah arena pertarungan. Saat ini ada yang sedang bertanding adalah manusia kecoa melawan manusia congcorang. Tubuh manusia kecoa sudah terluka di beberapa tempat. Beberapa kakinya juga telah terpotong. Kelihatannya tinggal beberapa saat lagi pertandingan akan selesai dan dimenangkan oleh manusia congcorang. Ki Sambar mengajak Harto ke istana. Di ruang pertemuan, Harto mengatakan keinginannya untuk meminjam bantuan dari Nusa Karang untuk menghadapi Mian dan juga Sirna. Setelah meneteskan darah di batu perjanjian, Harto pulang dari Pulau Nusa Karang dengan membawa lipan, kalajengking, dan laba-laba di sakunya. Saat tiba di apartemen, ia meletakkan ketiga binatang itu di kamar Maina. Kalabrama dan kedua saudaranya hanya mendengus ketika melihat kehadiran jin-jin dari Nusa Karang di apartemen Harto. Energi penghalang yang dipasang Harto dan Sirna benar-benar luar biasa. Mian, Chandrasa, Jatayu, dan Condromowo dibuat kesulitan untuk menemukan tanda-tanda keberadaan Maina dan yang lain. Kapten Daniel juga belum bisa melacak jejak mereka. Rencana memancing kemunculan Harto dan Sirna dengan umpan mustika gagal. Bukan kedua orang itu yang ingin mencari mereka, melainkan dukun-dukun lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pertempuran di lereng Lawu. Mbah Sirna sebenarnya ingin mendatangi Mian, tapi Gundala Wereng justru lebih ingin menyerang Harto untuk merebut tanduknya. Sementara di Lembah Lawu, Moja dan Iis tidak ada lelahnya menyerap ilmu dari Mayangkara dan Tali Picis. Moja yang berpembawaan tenang mendapat kemajuan pesat di dalam pengendalian energi. Sedangkan Iis yang cenderung meledak-ledak lebih mendapatkan ilmu kanuragan. Bayangan alit yang bertempur dengan gagah menjadi inspirasi dan motivasinya. Tali Picis menyampaikan niatnya untuk segera pergi dari tempat Mayangkara. Karena ia tidak bisa berlama-lama sebab nasib Mian dan kawan-kawan masih belum jelas. Tali Picis memahami apa yang Mayangkara rasakan. Setelah kesepian panjang yang dialaminya, kehadiran Moja dan Iis adalah sebuah berkah. Ia tahu Mayangkara menyayangi keduanya seperti anak sendiri.
Saat malam tiba, Mayangkara membawa 2 buah benda terbungkus kain putih ke tempat Moza dan Iis membuat api unggun. Benda terbungkus kain itu ternyata adalah 2 bilah pedang. Saat Moja mencabut pedang miliknya, sinar putih berpedar dari bilahnya. Sedangkan pedang yang dipegang Iis mengeluarkan cahaya merah redup. Saat malam tiba, Mayangkara membawa 2 buah benda terbungkus kain putih ke tempat Moza dan Iis membuat api unggun. Benda terbungkus itu adalah 2 bilah pedang. Saat Moja mencabut pedang miliknya, sinar putih berpedar. Sedangkan pedang yang dipegang Iis mengeluarkan cahaya merah redup. Mayangkara meminta Moza dan Iis mengeluarkan tangannya. Sedetik kemudian, Moza dan Iis merasakan gelombang energi memasuki tubuh mereka. Gelombang energi yang memasuki tubuh Moza dan Iis baru berhenti setelah Mayangkara pingsan. Kedua gadis itu kebingungan. Sambil menangis, Moza dan Iis menggotong tubuh Mayangkara ke pondok. Setelah tenang, barulah Tali Picis menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Mayangkara terjaga, Moja dan Iis yang semalaman tidak tidur memeluk tubuh kerat itu. Air mata mereka membasahi bulu-bulu halusnya. Mereka berpamitan. Ketiganya lalu keluar dari pondok. Kehilangan banyak energi membuat gerakan Mayangkara menjadi sedikit lamban. Sebelum mereka benar-benar pergi, Mayangkara meminta Tali Geni untuk memperlihatkan wujud aslinya. Ular kecil itu lalu melingkar di batu dan menegakkan lehernya. Sedetik kemudian ia berubah menjadi seekor ular besar sebesar pohon kelapa. Seluruh tubuhnya diselumuti oleh api. Moza Iis mundur beberapa langkah karena terkejut. Tali Geni lalu berubah kembali menjadi Tali Picis. Moja dan Iis kemudian memeluk Mayangkara bergantian sambil berjanji untuk mengunjunginya kembali nanti. "Kami pergi dulu, Ayah," bisik Moja sambil mencium tangan Mayangkara sebelum pergi. Panggilan itu membuat air mata Mayangkara menetes. Bahkan sampai Moja dan Iis tidak terlihat, air mata itu masih belum juga berhenti mengalir. Perjalanan keluar dari lembah Mayangkara ternyata tidak semudah saat datang. Setelah menyusuri tebing curam, akhirnya mereka bisa keluar ketika matahari sudah di atas kepala. Situasi masih belum jelas, membuat Tali Geni melarang mereka untuk menggunakan ilmu lipat bumi. Moja dan Iis menaiki kendaraan umum untuk kembali ke Malang. Hari itu sudah malam saat keduanya memasuki rumah Maina. Lama tidak terawat, kondisi rumah itu ternyata masih tetap bersih. Setelah bertanya kepada tetangga kiri dan kanan, ternyata Ega dan pembantunya lah yang datang ke sana untuk membersihkan rumah itu. Seekor kelelawar yang menggantung di pohon asam mengawasi seluruh gerak-gerik mereka. Tali Geni yang dari tadi melingkar di tangan Moza tiba-tiba melepaskan diri. Tubuhnya lalu meluncur cepat menuju pohon asam. Tak lama kemudian sebuah benda terjatuh dari bawah pohon. Sebelum benda itu menghilang, Moza dan Iis bisa melihat seekor kelelawar mengelepar dengan sebilah keris menancap di tubuhnya. "Kehadiran kita sudah diketahui. Kelelawar barusan adalah utusan dari lawan," ucap Tali Geni. "Lalu bagaimana sekarang, Kek?" tanya Moja. "Is, lebih baik kau lapor kepada Kapten Daniel," perintah Tali Geni. Malam itu Kapten Daniel seperti bermimpi ketika melihat kehadiran Iis di depan pintu rumahnya. Berulang kali dia mengucapkan syukur. Ribka yang ada di sana juga tidak kalah senangnya melihat kehadiran Moja dan juga Iis. Enduk sendiri sudah melesat pergi begitu melihat kemunculan 2 gadis itu di halaman rumah Daniel. Daniel dan Ribka lalu menceritakan apa yang terjadi sesudah pertempuran. Berita kematian Bahlawu dan Darwis membuat Moza dan Iis kembali menangis. Kedua orang itu sudah mereka anggap sebagai kakeknya sendiri. Saat Ribka mengatakan Hendro tewas, wajah Tali Geni yang mewujudkan dirinya sebagai seorang kakek berubah, terlihat kaget, tidak percaya. "Hendro tewas? Tidak mungkin.
Sebelum ke tempat ini, aku membunuh satu kelelawarnya, sanggah tali picis. Ribka menatap tali geni. Samar-samar ia terbayang pada tumbuh dalbo yang ditelan Gundala Wereng. Tapi saat ular itu ingin menelan Hendro, mayatnya sudah menghilang bersama dengan kaburnya monyet-monyet Wanara Gimbal dan Buto Wanara. Bukan tidak mungkin jika Hendro masih hidup dan selamat. Setelah menemukan posisi Mian, Endu segera meluncur turun. Ia segera menyampaikan pesan bahwa Moza, Iis, dan Tali Pici sekarang ada di rumah Kapten Daniel. Condromowo langsung mengucap syukur. Dadanya kini terasa begitu lega. Sesampainya Endu di tempat Mian, ia langsung segera memberikan informasi bahwa Moza, Iis, dan Tali Pici telah berada di rumah Kapten Daniel. Mereka langsung bersiap-siap untuk pergi ke Malang. Jatayu memejamkan mata, kemudian dia membuat lingkaran dengan ujung cakarnya. Pelan-pelan di dalam lingkaran itu terlihat rumah Kapten Daniel. Candrasa, Musang Api, Condromowo, dan juga Endu segera melangkah memasuki lingkaran. Setelah itu Mian dan Jatayu sendiri memasuki lingkaran itu. Tak lama kemudian mereka semua telah sampai di halaman rumah Daniel. Tanpa menunggu yang lain, Mian segera berjalan menuju rumah. Suara tangisan Moja terdengar saat pintu rumah dibuka. Kali ini giliran Moza dan Iis yang menceritakan pengalaman mereka. Sebagai sama-sama manusia yang terkena kutukan, Condromowo tentu sangat tertarik dengan Mayangkara. Setelah menyusun rencana, akhirnya mereka sepakat untuk kembali ke lereng Lawu. Di sanalah mereka akan menunggu kedatangan Harto dan Sirna. Hari itu Condromowo juga mengembalikan mustika yang selama ini dibawanya, tapi Moza menolaknya. Hari itu juga mereka berangkat ke lereng Lawu, tempat di mana pertempuran pertama terjadi. Harto mulai mengawasi barang-barangnya di apartemen. Kalabrama hanya melihat saja apa yang sedang dilakukan tuannya itu. Sementara di tempat Sirna, Gundala Wereng juga sedang bahagia. Kabar munculnya Moja membuat mimpinya untuk membuka segel kekuatannya akhirnya tidak lagi menjadi mimpi kosong. Lereng Lawu tempat mereka dulu tinggal telah berubah menjadi ladang semak belukar. Sesampainya di sana, mereka menghabiskan waktu untuk membersihkan tempat itu. Monyet-monyet yang tersisa juga muncul. Mereka seolah tahu jika teman-temannya telah kembali. Mian dan yang lain menyalami dan memeluk monyet-monyet satu persatu. Mereka jelas berhutang budi pada makhluk yang tidak pernah tersesat itu. 2 pondok sederhana didirikan. Satu untuk laki-laki dan satu lagi untuk para perempuan. Kehadiran Mian tentu saja diketahui oleh Wanara Gimbal yang kembali terasa terancam. Utusannya ke Alas Ngawi pun segera dikirimkan. Harto tahu jika Mian dan Moja sudah kembali dan tinggal di lereng Lawu. Baginya kelompok Mian adalah lawan yang sangat berat, tapi bukan menakutkan. Ia bukan Felix yang cuma mengandalkan kemampuan jin saja. Kemarin memang ia khawatir. Tetapi setelah usahanya untuk meminjam kekuatan Nusa Karang berhasil, kekhawatiran itu sudah menghilang. Hal yang ditakutkan adalah Mbah Sirna dan Gundala Wereng. Karena itu ia masih menunggu apa yang harus dilakukan oleh mereka. Sirna sendiri juga berpikir sama. Ia tahu jika Harto sedang menunggunya untuk bergerak menyerang Mian. Sudah 7 hari setelah mereka kembali ke lereng Lawu. Namun tidak ada tanda-tanda penyerangan. Malam itu Hendro menyerang mereka. Musang Apilah yang menyadari kedatangan kelelawar-kelelawar Hendro. Mian yang dari tadi tidak bisa tidur segera menghampiri Moja dan Iis juga Ribka. Pedang besi kuning diberikan kepada Ribka. Mian memilih menggunakan keris naga siluman. Selain mereka, Condromowo, Candrasa, Endu dan juga Jatayu sudah bersiap. Makhluk berwujud manusia kelelawar turun tak jauh dari tempat mereka berdiri. Awalnya Ribka menyangka jika makhluk itu adalah keblek.
Tapi saat melihat kepalanya ia terkejut. Ternyata Hendro sendirilah makhluk itu. "Kau sudah gila, Ndro. Kau jadi pengikut jin itu," ucap Ripka. "Jangan banyak omong, Rip. Taubatmu baru seumur jagung," ucap Hendro. Hendro hanya tersenyum sinis. Ia lalu menggerakkan tangannya satu persatu. Manusia kelelawar yang menjadi pasukannya turun ke halaman. Sementara dari sisi lain tampak ratusan monyet bersenjata juga mulai memasuki tempat itu. Hendro bekerja sama dengan monyet-monyet alas Ngawi untuk menyerang Mian dan kawan-kawan. Saat Hendro mengayunkan caloknya, pertempuran dimulai. Ripka yang tahu maksud Mian segera meloncat mundur dan bergabung dengan Moza. Malam yang biasanya sepi kini ramai dengan suara teriakan dan dentingan senjata beradu. Mian yang tahu jika Hendro adalah orang yang telah menyebabkan Darwis tewas bertempur dengan beringas. Kerisnya bergerak dengan cepat seperti patukan ular. Hendro sendiri juga tidak kalah ganasnya. Sepasang sayap yang ada di punggungnya membuat ia bisa terbang di udara. Beberapa kali calok itu berhasil mengenai tubuh Mian. Benturan energi pelindungnya masih bisa menahan sabetan senjata itu, meski dadanya menjadi sesak. Di medan pertempuran lain, Tali Geni sedang berhadapan dengan Buto Wanara yang telah berubah menjadi seekor monyet raksasa bersenjata gada. Suara ledakan terdengar berulang kali saat bola api yang dilemparkan Tali Geni berbenturan dengan gada Buto Wanara. Buto Wanara mengayunkan gadanya. Tali Geni dengan cepat menghindari serangan itu. Ia belum mengambil kembali tanduknya yang dititipkan ke Bayam Duri. Karena itulah ia tadi lebih memilih untuk menghindari benturan langsung dan hanya melakukan serangan jarak jauh. Saat menghindar, sebuah hantaman tiba-tiba menghajar punggungnya. Dua monyet raksasa lain ternyata telah berada di belakangnya. 3 buah gada lalu terayun menuju Tali Geni. Ia hanya bisa pasrah. Matanya mengawasi gada yang sebentar lagi akan melumatnya. Namun gada itu tidak pernah menyentuhnya. Serangan dari Chandrasa dan Condromowo membuat ketiga monyet itu menarik kembali serangan mereka. Jatayu sedang berhadapan dengan Wanara Gimbal. Cara bertempur Wanara Gimbal yang aneh membuatnya kebingungan. Monyet itu hanya duduk bersila, kemudian bulu-bulu monyet bergerak seolah hidup dan menyerangnya. Kemana saja ia bergerak, bulu itu akan memanjang dan mengejar. Moja lalu duduk bersila. Perlahan seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya hijau samar. Pedang putih yang bergeletak di depannya perlahan-lahan melayang dan menyerang Wanara Gimbal. Bulu-bulu monyet itu tentu saja berusaha melindungi tubuhnya. Bulu monyet yang lain meluncur ke arah Moja. Namun serangan bulu-bulu itu tak bisa menembus perisai energi yang melindungi tubuh Moja. Iis sendiri juga berjaga tidak jauh dari tempat itu. Tak ada satupun manusia monyet atau kelelawar yang dibiarkan mendekati Moja. Pedang merahnya bergerak tanpa iba. Di tengah ramai perang itu, 2 pasang mata mengawasi jalan pertempuran di tempat masing-masing. Mbak Sirna lalu membuka bungkusan kain yang dibawanya. Di dalam kotak kayu yang ada di bungkusan itu, ia mengeluarkan 4 jenglot. Kemudian ia menggoreskan nadi dan meneteskan darah kepada jenglot. Keempat jenglot lalu mulai bergerak. Tubuh mereka membesar hingga seukuran manusia dewasa. Aura kegelapan pekat bercampur bau bangkai segera tercium di tempat itu. "Apa perintahmu, Tuan?" Di sisi hutan yang lain, Harto juga mengawasi Moza. Di sebelah kirinya, 3 jin dari Nusa Karang sudah berubah wujud. Sedangkan di sisi kanan ada Kalabrama dan 2 saudaranya. Keenam jin hanya tinggal menunggu perintah untuk memasuki medan laga. Kalabrama lalu memusatkan perhatiannya. Apa yang dikatakan Harto benar. Jika ada energi asing berbaur menakutkan di sekitar tempat itu. Samar-samar hidungnya mencium bau aroma busuk. Sebuah bayangan hitam besar memasuki arena pertarungan.
Dari pendar kemerahan yang tampak, Harto tahu Gundala Wereng telah bergerak. Manusia lipan, kalajengking dan laba-laba bergerak untuk melaksanakan tugas yang diberikan Harto. Monyet-monyet dan kelelawar yang berusaha menghalangi mereka menghabisinya tanpa ampun. Tanpa perlawanan, berarti ketiganya sudah berhadapan dengan Gundala Wereng yang ditemani oleh kedua jenglot. Gundala Wereng terkejut melihat kehadiran 3 manusia serangga itu. Sampah-sampah dari Laut Selatan. Wereng menggeram ketika melihat tangan kelabang ungu berubah menjadi sepasang sabit berwarna ungu gelap. 2 sinar merah keluar dari mata Gundala Wereng, meluncur ke arah kelabang ungu. Ular hitam itu rupanya tidak ingin membuang waktu. Tetapi lawannya bukanlah makhluk kelas rendah. Kelabang ungu bergerak dengan cepat dan berhasil menghindar dari serangan itu. Sepasang sabitnya kemudian ganti menyerang Gundala Wereng. Percikan bunga api keluar dari sabit itu membentur sisik Wereng. Iis yang melihat kehadiran Gundala Wereng, 2 jenglot dan 3 jin dari Nusa Karang dilanda kecemasan. Sendirian ia jelas tidak mampu menghadapi makhluk itu. Bau bangkai yang tercium juga membuat perutnya mual. Beruntung energinya cukup kuat, sehingga racun yang ada di aroma itu tidak membuatnya mabuk dan pingsan. Mian dan yang lain juga dilanda kecemasan. Mereka tahu Iis tidak akan mampu melawan Gundala Wereng. Namun jumlah lawan yang terlalu banyak membuat mereka kesulitan untuk membantu Iis. Dalam kekalutan, Mian memutuskan untuk menggunakan ilmu Kakang Kawah Adi Ari-Ari. 2 wujud kembar dikirimkan untuk membantu Iis menjaga Moja. Sedangkan wujud aslinya tetap bertarung melawan Hendro dengan sepertiga kekuatan yang tersisa. Gonggo Wulung dan Senepati Wilis mengawasi 2 jenglot dekat-dekat. Ia tidak seperti kelabang ungu. Kedua makhluk ini menyesuaikan diri dengan calon lawannya. Wujud mereka telah berubah menjadi serupa manusia. Serangan Hendro semakin ganas. Caloknya menyambar dari segala arah seperti kilat. Beberapa luka terlihat mulai menghiasi tubuh Mian. Energi pelindung yang berkurang banyak membuat sabetan calok Hendro bisa menembusnya. Mian meloncat menghindari sabetan itu. Matanya menatap langit, berusaha mengira-ngira di mana posisi Hendro berada di gelapnya langit. Energi yang semakin tipis membuat ia harus lebih berhati-hati. Mian tidak ingin serangannya terbuang sia-sia. Gerakan Hendro dengan cepat membuat Mian kesulitan untuk mencari posisinya. Sampai ada kesempatan itu akhirnya juga tiba. Hendro yang melihat Mian hanya berdiri tegak mengira lawannya telah kehabisan tenaga. Dengan penuh percaya diri ia meluncur turun menyerang. Calok terangkat di atas kepala dengan kedua tangan. Siap diayunkan untuk membelah tubuh Mian menjadi 2. Mian mempersiapkan dirinya. Kalah atau menang akan ditentukan dalam serangan terakhir ini. Saat tubuh Hendro berjarak kira-kira tinggal 10 meter lagi, serangan pamungkas pun ditembakkan dengan seluruh tenaga. Sinar putih kebiruan melesat keluar dari matanya. Hendro yang dimabuk kemenangan tidak bisa menghindar ketika sinar itu menghantam telak di bagian dada. Tubuh manusia kelelawar itu terpental dan jatuh. Kemudian ia terhuyung. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Mian. Dengan sekali loncat, ia menikam dada Hendro dengan keris naga siluman. Keris menancap hingga ke hulu. Sel-sel penyembuh dalam tubuh Hendro beradu cepat dengan energi api yang disebarkan oleh keris naga siluman. Tangannya berjuang keras mencabut senjata yang menikamnya. Tapi ternyata energi keris lebih kuat. 10 menit kemudian, Hendro mati, tergeletak menjadi arang. Bersama dengan kematian Hendro, manusia kelelawar lainnya pun pergi satu demi satu. Mian segera menyatukan tubuhnya kembali bergabung bersama Iis. Namun baru saja ia menghela nafas lega, musuh telah kembali muncul. Kali ini Kalalatu dan Kalageni yang datang. Tak jauh dari tempat itu, kelabang ungu terpaksa mengakui kehebatan Gundala Wereng. Hidup manusia lipan itu berakhir dengan kondisi terkoyak dan tercabik oleh kuku milik Gundala Wereng yang telah berubah menjadi naga. Ia pun akhirnya menjadi makan malam Gundala Wereng.
Nasib kedua jin dari Nusa Karang tidak jauh beda. Dua jenglot milik Sirna berhasil menancapkan kuku mereka. Racun mayat menyebar dan membuat tubuh keduanya pelan-pelan membusuk. Di saat yang sama, kedua jin dari Nusa Karang memutuskan untuk menyatukan energi mereka. Gabungan kekuatan itu dipusatkan di ujung tombak. Ketika salah satu jenglot mengangkat tangan untuk kembali menusuk, tombak bergerak dengan cepat menikam ketiaknya. Terdengar suara geraman panjang sebelum akhirnya jenggot terdiam untuk selama-lamanya. Ternyata benar, titik lemah ilmu kebal mereka ada di ketiak. Sayang, kita terlambat tahu. Gundala Wereng tahu jika ia harus segera membunuh Mian, sebelum Kalalatu dan Kalageni mengalahkan Musang Api dan juga Jatayu. Harto yang melihat kekalahan 3 jin Nusa Karang memaki tiada henti. Satu-satunya harapan adalah Kalabrama. Kalabrama menerima keris serangan tanpa ulu bercahaya kemerahan itu. Setelah berhasil mengendalikan energi yang keluar dari keris, ia pun merasuki medan pertempuran. Namun tiba-tiba langkahnya berhenti. Salah satu jenglot Mbah Sirna ternyata telah datang menyambutnya. Kalabrama yang tahu kekuatan jenglot itu segera menyiapkan diri. Tubuhnya perlahan diselimuti cahaya semerah bara.